Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, tempat duduknya bisa dirapikan terlebih dahulu. Sudah? Sudah semua? Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Nah, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya ibu absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, berangkat semua? Alhamdulillah, berarti nihil ya. Ya, baiklah. Jadi kan kemarin kita sudah mempelajari salah satu upaya bangsa Indonesia dalam upayanya untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu benar sekali, pertempuran Surabaya. Nah, untuk hari ini kita akan masih mempelajari bentuk-bentuk perjuangan bangsa dalam upayanya untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu pertempuran Ambarawa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan siswa mampu untuk menganalisis yang pertama terkait dengan latar belakang terjadinya pertempuran Ambarawa. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menganalisis kronologi terjadinya pertempuran Ambarawa. Dan yang ketiga, diharapkan siswa mampu untuk menganalisis dampak adanya pertempuran Ambarawa. Dan yang terakhir, diharapkan siswa mampu menganalisis hikmah yang dapat diambil dari mempelajari pertempuran Ambarawa ini. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan latar belakang terjadinya pertempuran Ambarawa. Nah, sebelumnya ada yang tahu terkait dengan pertempuran Ambarawa itu sendiri? Coba angkat tangan bagi yang tahu. Kemarin kan ibu sudah mengatakan bahwa silakan anak-anak untuk mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertempuran Ambarawa yang kita bahas hari ini. Nah, silakan sampaikan pendapat anak-anak dari materi yang sudah kalian pelajari. Silakan Mbak, sampaikan. Nah, jadi benar apa kata teman kalian bahwa pertempuran merupakan salah satu bentuk perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya di Ambarawa, antara pasukan TKR dan juga pemuda Indonesia melawan pasukan sekutu Inggris. Adapun latar belakang dari peristiwa ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu di Semarang, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1945, dan pendaratan ini disetujui oleh pihak RI karena kedatangan mereka tujuannya adalah untuk melucuti tentara Jepang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang, dan mereka ini berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan RI. Namun ternyata kedatangan mereka ini diboncengi oleh Nika, dan akhirnya terjadilah kontak senjata di Magelang pada tanggal 26 Oktober 1945, tepatnya setelah tentara sekutu dan juga Nika ini membebaskan secara sepihak para internian Belanda. Nah, dari insiden itu berhenti tepatnya setelah kedatangan Presiden Soekarno dan juga Brigadir Jenderal Bethel di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Nah, mereka ini mengadakan beberapa perundingan dengan menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu yang pertama, sekutu ini tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melaksanakan tugasnya, yaitu melindungi dan juga mengevakuasi tawanan perang. Dan yang kedua, jalan raya Magelang Ambarawa ini harus terbuka bagi lalu lintas masyarakat Indonesia dan sekutu. Nah, yang ketiga, sekutu tidak akan mengakui adanya aktivitas nikah dalam badan-badan yang ada di bawahnya. Namun dalam pelaksanaannya, sekutu ini kembali mengingkari kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat, dan akhirnya pada tanggal 20 November di Ambarawa tepatnya terjadi pertempuran antara pasukan TKR yang ada di bawah pimpinan Mayor Soemarto ini melawan tentara sekutu. Seperti itu. Nah, itu tadi terkait dengan latar belakang. Sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Jika tidak, kita lanjutkan ya. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan kronologisnya. Sudah tidak ada yang ditanyakan dulu?
Baiklah, setelah pecahnya perlawanan di Ambarawa, kemudian pada tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu yang ada di Magelang ini ditarik ke Ambarawa. Dan sementara itu di hari yang sama pula, dari arah Magelang, pasukan TKR dan divisi kelima Purwokerto yang ada di bawah pimpinan Imam Adromi ini, mereka melakukan serangan fajar dengan tujuannya adalah untuk memukul mundur pasukan sekutu yang ada di desa Pingit. Nah, pasukan dari Imam Adromi ini mereka berhasil menduduki desa-desa Pingit dan juga merebut desa-desa yang ada di sekitarnya yang sebelumnya telah diduduki oleh sekutu. Nah, akhirnya pasukan TKR yang ada di bawah pimpinan Imam Adromi ini terus melakukan berbagai pengejaran dan juga upaya mempertahankan. Nah, dengan disusul oleh 3 batalion, yaitu Batalion 10 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, kemudian Batalion 8 yang ada di bawah pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng. Nah, akhirnya musuh ini yaitu sekutu dan Nika terdesak dan segera meninggalkan daerah Pingit. Namun ternyata pada tanggal 26 November 1945, sekutu dan Belanda ini mereka melancarkan serangan udara dan menyebabkan salah satu pimpinan TKR yang ada di Purwokerto itu meninggal, yaitu Letnan Kolonel Isdiman. Nah, setelah mengetahui Letnan Kolonel Isdiman ini gugur, maka Kolonel Sudirman yang merupakan pimpinan pasukan TKR Purwokerto ini turun langsung untuk memimpin pasukan. Nah, kehadiran Sudirman ini semakin menambah semangat tempur TKR dan juga para pejuang yang sedang bertempur di Ambarawa. Nah, Letnan Kolonel Sudirman ini menyodorkan taktik perang yaitu supit urang. Nah, di sini ada yang tahu taktik perang supit urang itu bagaimana? Silakan. Ya, jadi taktik perang itu, supit perang ini merupakan siasat dalam mengepung musuh yang dilakukan secara serentak dari 2 sisi sekaligus secara bersamaan, dan melalui taktik tersebut musuh ini mulai terjepit dan akhirnya situasi pertempuran ini semakin menguntungkan bagi pasukan TKR itu sendiri. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada, jika tidak kita lanjut, yaitu pada tanggal 12 Desember 1945, tepatnya di dini hari, pasukan TKR ini bergerak maju menuju sasarannya masing-masing, dan dalam waktu kurang lebih dari setengah jam, pasukan TKR ini berhasil untuk mengepung musuh yang ada di dalam kota. Nah, diperkirakan bahwa pertahanan musuh yang terkuat ini berada di Benteng Willem yang letaknya terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Akhirnya kota Ambarawa ini mampu dikepung selama 4 hari 4 malam. Dan di sisi lain, sekutu dan juga Nika ini mereka merasa bahwa kedudukannya ini terjepit dan mereka berusaha keras untuk melakukan berbagai pertempuran. Namun pada akhirnya musuh dapat terdesak dan meninggalkan kota Ambarawa, dan mereka mundur sampai ke Semarang, tepatnya pada tanggal 15 Desember 1945. Jadi seperti itu terkait dengan kronologinya. Dari situ mereka pasukan atau pertempuran Ambarawa ini dimenangkan oleh TKR, di mana kemenangan pertempuran Ambarawa ini mempunyai arti yang penting karena letaknya yang sangat strategis. Jadi apabila musuh ini menguasai Ambarawa, maka mereka dapat mengancam 3 kota yang ada di Jawa Tengah, yaitu Surakarta, kemudian Magelang, dan juga tentunya Yogyakarta. Seperti itu. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu, anak-anak? Tidak ada. Jika tidak, kita langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu dampak.
Jadi kegigihan pejuang TKR dan juga rakyat ini mampu memukul mundur pasukan sekutu sampai ke Semarang dan melepaskan kedudukan mereka yang ada di Ambarawa. Nah, keberhasilan tersebut dapat menambah semangat juang rakyat di berbagai daerah semakin berkobar. Namun di sisi lain banyak juga para pejuang yang gugur. Selain itu, aktivitas perekonomian juga menjadi terhenti. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita terkait dengan pertempuran Ambarawa. Untuk selanjutnya, untuk memperdalam materi yang sudah kita bahas, kita akan main games, yaitu make a match. Jadi di sini Ibu sudah memiliki 2 buah kartu, yaitu warna pink, di mana warna pink ini berisi pertanyaan, dan di kartu warna merah ini berisi jawaban. Nah, nanti setelah Ibu membagikan kertas ini secara acak, tugas kalian adalah mencari pasangan antara pertanyaan dan juga jawaban yang cocok. Nah, nanti Ibu beri waktu sekitar 2 menit untuk mencari pasangannya. Siapa yang sudah dapat pasangan segera angkat tangan dan juga menyampaikan isi dari pertanyaan dan juga jawaban tersebut. Nah, jadi ini Ibu bagikan. Nah, jadi sudah Ibu bagikan ya kertasnya. Silakan anak-anak untuk mencari pasangannya. Nah, sudah dapat pasangannya semua anak-anak? Sudah. Nah, sekarang silakan bagi yang sudah menemukan pasangannya, angkat tangan dan bacakan isi dari pertanyaan dan juga jawabannya. Silakan. Kartu warna pink. Ya, isinya apa, Mbak? Pemimpin pasukan yang gugur dalam pertempuran Ambarawa. Ya, jawabannya? Letnan Kolonel Isdiman. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak siapa namanya? Ayla. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Ayla. Selanjutnya ada lagi yang sudah menemukan pasangannya? Sudah? Ya, silakan Mbak. Kartu warna pink. Ya, isinya? Latar belakang yang menyebabkan terjadinya pertempuran Ambarawa. Ya, untuk jawabannya sendiri apa pasangannya? Pendaratan tentara sekutu di Semarang pada 20 Oktober 1945. Kemudian? Tentara Nica yang ikut tentara sekutu membebaskan tawanan Belanda di Magelang dan Ambarawa. Ya, jadi itu tadi ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi itu tadi kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya silahkan perwakilan untuk menyampaikan simpulan dan juga makna yang dapat diambil dari pembelajaran kita hari ini. Silahkan angkat tangan. Silahkan Mbak. Ya, benar. Jadi benar ya apa kata teman-teman kalian bahwa pertempuran Ambarawa ini merupakan salah satu dari bentuk perjuangan bangsa dalam usahanya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara rakyat Ambarawa dan juga TKR dalam melawan sekutu. Nah, keberhasilan dari perlawanan ini akhirnya mampu untuk membakar semangat juang rakyat guna mempertahankan kemerdekaan dan juga nasionalisme untuk mempertahankan semangat juang bangsa Indonesia. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, silakan tempat duduknya untuk dirapikan terlebih dahulu. Kembali ke tempat masing-masing ya. Sudah? Ya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Silakan. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Ya, kebetulan azan, nanti jangan lupa sekalian langsung sholat ya. Sekian dari Ibu. Ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.